Apakah kalian mengenal Pythagoras? Kami yakin nama tersebut sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Pythagoras adalah seorang filsuf Yunani kuno, matematikawan dan spiritual yang terkenal dengan warisannya yang masih terasa hingga sekarang. Salah satu peninggalan yang penting dikenal adalah rumah Pythagoras untuk segitiga yang hampir pasti pernah kita pelajari sesama sekolah. Nah, mari kita telurin lebih lanjut kehidupan dan perjalanan tokoh yang satu ini. Pythagoras lahir sekitar 570 SM sebelum Masehi di Pulau Samos di lepas pantai Turki modern. Ia merupakan anak dari pasangan Mithrasus dan Hitha. Ayahnya Pisarus adalah seorang pedagang dan filsafat yang diyakini bukan warga asli Yunani. Ibunya Flevis adalah penduduk asli Samos. Sesama muda Pythagoras dan ayahnya banyak melakukan perjalanan hingga Mesir dan Babilonia dan bawah India. Perjalanan ini kita kemungkinan besar memperkenalkan pada berbagai ide matematika dan filsafat yang kemudian memenuhi ajaran-ajarannya. Sebagai pemuda, Pythagoras menjadi murid filsuf Heraklitus dan Strauss dan kemudian Anaximander, seorang filsuf Socrates yang merupakan murid Thanes. Yang diyakini bahwa Pythagoras meninggalkan Samos untuk menghindari tirani Socrates dan akhirnya menetapkan di kota Troton di Italia Selatan sekitar tahun 530 SM. Selama waktu ini ia belajar matematika, musik, dan filsafat, juga mengembangkan ilmu spiritualisasi sendiri yang dikenal sebagai Pythagoralisme. Pythagoralisme menekankan pentingnya matematika dan geometrik dan percaya bahwa semua hal dalam alam dapat dijelaskan oleh prinsip-prinsip matematika. Pythagoras kemudian kembali ke Yunani dan membentuk sebuah sekolah di Troton, di mana ia mengajarkan matematika dan filsafat. Di Troton, Pythagoras mendirikan sebuah gerakan filsafat dan keagamaan yang kemudian dikenal sebagai gerakan Pythagorisme. Kelompok ini terdiri dari pria dan wanita yang berdedikasi untuk pelajari matematika, filsafat, dan musik serta mengajar kemudian yang saleh dan tercerahkan secara spiritual. Gerakan Pythagoras sangat rahasia dengan anggota menjalani upacara inisiasi dan tunduk dan aturan dan ritual yang ketat. Ini termasuk pembatasan diet, puasa, periode diem, dan larangan mengenalkan pakaian wol. Kelompok ini diorganisir menjadi dua tingkat. Lingkaran luar dikenal sebagai pendengar akolmatikoi dan lingkaran dalam yang dikenal sebagai matematikawan matematikoi. Para pendengar fokus pada ajaran etika dan moral Pythagoras, sementara matematikawan mengeksplorasi lebih dalam studi matematika dan filsafat. Sebagai tokoh yang dianggap sebagai pemimpin sekte, terdapat catatan-catatan yang menyatakan keberadaannya memiliki kemampuan luar biasa atau mukjizat. Beberapa mukjizat yang dikaitkan dengan Pythagoras meliputi kemampuannya berkomunikasi dengan hewan, mengendalikan cuaca, dan menjadikan penyembuh bagi pengikutnya yang sakit. Di lain sisi, tentu saja Pythagoras paling terkenal karena asosiasinya dengan teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau sisi yang berlawanan dengan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Meskipun teorema ini sudah diketahui oleh orang Babilonia dan India jauh sebelum Pythagoras, ia dikreditkan dengan memberikan bukti pertama teorema tersebut.
Selain menjadi tokoh terkenal dalam matematika, Pythagoras juga memberikan kontribusi penting dalam bidang geometri dan musik. Salah satu kontribusinya yang menarik adalah pengamatan bahwa harmoni musik dapat dikaitkan dengan rasio bilangan bulat. Konsep ini dikenal dengan sebutan Pythagoras percaya bahwa planet dan benda langit menghasilkan suara atau musik celestial ketika mereka bergerak melintasi langit. Setiap benda langit mengeluarkan nada yang unik berdasarkan jaraknya dari bumi. Pythagoras mempercayai bahwa pergerakan benda langit mengikuti pola yang harmonis, dan musik yang dihasilkan oleh planet dan bintang tersebut menciptakan suatu keselarasan yang sempurna. Ia menghubungkan hal ini dengan matematika, di mana rasio bilangan bulat seperti 1:2, 2:3, dan 3:4 dianggap sebagai rasio yang paling harmonis dan sering muncul dalam musik yang dianggap indah. Meskipun konsep tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, atau bahkan kalau saya tidak salah pernah dibuktikan bahwa konsep ini melesat di tataran tertentu. Gagasan ini memberikan wawasan penting tentang hubungan antara matematika, geometri, dan musik dalam pandangan Pythagoras. Dalam aspek spiritual, Pythagoras mempercayai konsep transmigrasi jiwa, yaitu gagasan bahwa jiwa adalah abadi dan setelah kematian, ia akan beralih ke tubuh baru. Menurut kepercayaannya, tujuan utama jiwa adalah mencapai keberkatan dan melampaui siklus kelahiran dan kematian yang berulang. Untuk mencapai hal ini, Pythagoras mengajarkan bahwa seseorang harus mengejar pengetahuan, mempraktikkan kebajikan, dan hidup sesuai dengan aturan-aturan yang ketat yang diajarkan dalam gaya hidup Pythagorean. Dalam pandangan Pythagoras, pencarian pengetahuan dan pemahaman adalah kunci untuk memperoleh kebijaksanaan dan membebaskan jiwa dari keterbatasan dunia materi. Dia meyakini bahwa melalui pemahaman tentang prinsip-prinsip matematika dan harmoni alam semesta seperti dapat memperoleh wawasan spiritual yang mendalam. Cara hidup Pythagorean ditandai dengan penekanan pada kesederhanaan, disiplin, dan harmoni. Pythagoras mengajarkan bahwa alam semesta diatur oleh prinsip-prinsip matematika dan bahwa dengan mempelajari prinsip-prinsip ini, seseorang dapat memahami tatanan dasar kosmos. Mari kita membahas beberapa karya Pythagoras yang masih eksis hingga saat ini. Karya utama Pythagoras dalam bidang matematika. 1. Teorema Pythagoras. Teorema ini merupakan salah satu teorema paling terkenal dalam matematika. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku kuadrat panjang kaki sama dengan kuadrat hipotenusnya. Dengan teori ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti geometri, trigonometrik, dan fisika. Lalu yang kedua itu bilangan irrasional. Pythagoras dan para pengikutnya menentukan bahwa tidak mengantarkan mereka pada konsep bilangan irasional, seperti akar pangkat 2 dari angka bahwa semua bilangan dapat dihitung dengan aritmatika dasar. Lalu yang ketiga, bilangan bulat Pythagoras. Pythagoras dan para pengikutnya percaya bahwa bilangan bulat memiliki makna mistis dan spiritual. Mereka mempelajari pola dan hubungan antara bilangan bulat dan mengembangkan sistem bilangan Pythagoras yang unik. Sistem ini mendasarkan pada gagasan harmoni dan keseimbangan. Lalu ada karya untuk Pythagoras dalam bidang filsafat. 1. Pythagorasisme. Pythagoras mendirikan sebuah sekolah filosofis yang dikenal penghuni termasuk matematika, filsafat, musik, dan astronomi. Para pengikut Pythagorasisme percaya bahwa jiwa manusia bersifat abadi berkaryasi. Mereka juga menerapkan penting hidup seperti disiplin. Lalu ketiga, etika Pythagoras. Pythagoras dan mengikuti pengembangan sistem etika yang mendasarkan pada gagasan harmoni yang keseimbangan. Mereka yang mengajarkan mempunyai normal kesempurnaan moral. Sistem etika ini menekan kepentingan nilai-nilai seperti
kebijakan, keadilan, dan persahabatan. Lalu ada ketiga, transmigrasi jiwa. Protagoras juga dikenal karena mempercaya pada transmigrasi jiwa, yaitu keyakinan bahwa jika seseorang dapat berpindah ke tubuh lain setelah kematian. Konsep ini memiliki implikasi etika yang dalam pandangan Protagoras tentang kehidupan dan kematian. Lalu ada karya untuk Protagoras dalam bidang musik. Teori 1, teori musik Protagoras. Protagoras memiliki hubungan dengan antara nada-nada dalam musik dan mengembangkan teori musik yang didasarkan pada matematika harmonis. Teori ini membantu para musisi untuk menciptakan musik-musik yang lebih indah dan seimbang. Lalu ada kedua, monochord. Protagoras memiliki sebuah alat musik bernama monochord. Monochord adalah alat musik yang bersinar tunggal yang digunakan untuk mempelajari rasio interval musikal. Alat ini membantu para musisi untuk memahami hubungan antara nada-nada, menciptakan musik yang lebih harmonis. Lalu ada kematian Protagoras. Ajaran Protagoras yang menetapkan pengadilan dan penatakan dianggap membantu Kroton mengalah dan menghancurkan tetangga Sibaris pada tahun 500 SM. Setelah itu beberapa warga penting Kroton mengusulkan menerapkan sebuah konsumsi demokratik, tetapi kelompok Protagorasisme menolak para mendukung demokrasi yang dipimpin oleh Kilon dan Ninon. Kilon marah karena ia mengeluarkan dan mengumpulkan Protagoras, menggerakkan rakyat untuk menantang mereka. Amarah rakyat ini tampaknya tersulit akibat arusan bahwa kaum Protagoras akan menghadiri sebuah tirani para mendukung Kilon dan Ninon. Penyeberang anggota-anggota Protagoras Asnis yang sedang mengeluarkan dan menggelar pertemuan bisa jadi di rumah Milo atau di tempat pertemuan. Lalu berikutnya, menurut catatan sejarah yang ditulis oleh Dikarokas, Protagoras ada dalam pertemuan tersebut dan berhasil lolos, dan ia bersama dengan beberapa pengikut melarikan ke dalam kota Lokris dan memohon sesuka, tapi permintaan mereka ditolak. Mereka lalu mencapai kota Metagopun dan bernaung di Koli Musai hingga akhirnya mereka menjemput aja di tempat tersebut sebuah kelaparan selama 40 hari.